Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menjumpai pemirsa Sinpo TV dalam acara Islam penuh cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin, amin ya robbal alamin. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa pagi hari ini saya tidak sendiri, kita sudah ditemani oleh Ustadz yang sudah tidak asing lagi tentunya, ada Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah, semangat ya Pak Ustadz ya. Harus terus semangat. Harus terus semangat. Karena pada pagi hari ini Pak Ustadz kita akan membahas tema terkait dengan etika cinta dalam Islam. Ini seperti apa etika cinta dalam Islam? Karena kita tahu Islam ini adalah agama yang mengajarkan akhlak ataupun etika, terutama juga dalam hal cinta. Seperti apa? Kita ikuti sama-sama dalam Islam penuh cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa Sinpo TV, Islam adalah agama yang selalu mengajarkan etika ataupun akhlak termasuk dalam cinta. Lalu seperti apa etika dalam mencintai dalam Islam? Siapa saja yang patut dicintai dalam Islam? Dan juga bagaimana ini urutan-urutan ataupun akhlak-akhlak dalam mencintai dalam Islam? Ini semuanya nanti akan langsung dijelaskan secara terperinci oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arif yang semoga selalu dalam kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan ngobrol tentang etika cinta dalam Islam. Islam ini salah satu misi utamanya adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Mas Arif dalam sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, bahwa sesungguhnya saya diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak itu sudah ada sejak pertama kali manusia ya ada. Tetapi Rasulullah misinya adalah menyempurnakan akhlak itu agar menjadi yang lebih baik. Kemudian juga Rasulullah itu adalah contoh akhlak yang nyata. Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya tentang bagaimana kepribadian Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, Aisyah kemudian menjawab, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itulah pengejawantahan akhlak yang ada dalam Al-Quran. Boleh dibilang Rasulullah itu adalah Al-Quran berjalan. Kemudian juga dalam Al-Quran itu sendiri memuji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Atau dalam ayat yang lain wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah dalam akhlak yang mulia. Termasuk dalam hal cinta mencinta. Nah, Mas Arif ini dalam hal cinta mencinta, Islam ini juga punya aturan. Enggak asal ada ucapan cinta itu buta, enggak. Walaupun kita mencinta, tetap logika harus jalan. Ajaran agama ya nggak boleh terpinggirkan dan tertinggalkan. Dalam hal mencinta, kita bisa membaca dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya begini, yang pertama, kalau bahasa sekarang, cinta ini kan terbagi dalam beberapa bentuk ya. Ada cinta pada Allah, cinta pada Rasulullah, cinta pada orang tua, cinta pada guru, cinta pada diri sendiri, kepada keluarga, kepada teman-teman, pada lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, kalau cinta kepada Allah, itu adalah cinta yang full, mutlak.
Tapi kalau cinta terhadap sesama kita, kalau bahasa anak sekarang apa? Bucin. Bucin. Jangan terlalu bucin. Lah kok begitu? Rasulullah bilang begini, ada hadis ini tercatat dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Bunyinya begini. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidhuka yaumamma. Kalau bahasa kita, kalau mau cinta, silahkan cinta. Tapi nasihat Rasulullah, etikanya haunamma, sederhana saja. Jangan berlebihan. Kalau tadi bahasanya jangan terlalu bucin. Nah, bahasa anak sekarang gitu ya. Mas Arif yang lebih paham ini. Haunamma, sederhana saja. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Etika dari Rasulullah, kalau cinta kepada sesama kita ini, haunamma, sederhana saja. Karena kenapa Rasulullah mengajarkan begitu? Asa ayyakuna baghidhuka yaumamma. Karena bisa jadi orang yang kita cinta hari ini cinta banget loh, dipuji-puji macam-macam, pokoknya nggak ada negatifnya lah, semuanya positif. Tapi terkadang asa ayyakuna baghidhuka yaumamma, bisa jadi besok hari, bahkan bisa jadi kok pagi itu masih bercerita tentang keindahan, hal-hal yang baik, sore hari bisa berubah. Asa ayyakuna baghidhuka yaumamma. Karena bisa jadi yang kita puji-puji pagi ini, hari ini, ntar siang, ntar sore, bisa jadi menjadi orang yang kita benci. Lah, kalau orang yang cintanya berlebihan, tadi terlalu bucin, nanti khawatirnya bencinya juga berlebihan. Mungkin kita sering dengar ada kasus-kasus yang semoga nggak terjadi lagi, mutilasi. Itu mayoritas pelakunya adalah mantan. Mantan yang mencintai atau mantan orang dekat. Karena ya tadi itu terlalu bucin, terlalu cinta, sehingga ketika dia dikecewakan, marahnya luar biasa. Terus kemudian nasihat ini masih berlanjut, atau etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, wa baghidhuka haunamma. Sebaliknya, kalau kita benci, nggak suka dengan seseorang, ya haunamma, sederhana saja. Nggak usah terlalu over, nggak usah terlalu berlebih. Ini kadang nih masyarakat kita ini penyakitnya sekarang, ketika nggak suka, kadang ditulis di medsos, dibikin status. Sehingga seakan-akan sealam raya di dua alam ya, dunia nyata sama dunia maya, tahu semua bahwa si ini lagi nggak senang dengan si ini, si fulan lagi nggak cocok dengan si fulan. Padahal sabda Rasulullah lanjutannya, asa ayyakuna habibaka yaumamma. Bisa jadi orang yang kita benci hari ini, kita benci pagi ini, besok menjadi orang yang kita cinta. Lah, khawatirnya kalau kita terlalu benci sehingga kita obrol di media, kita unggah sono, kita unggah sini, begitu suatu saat kok kita berubah menjadi yang dekat, nanti kan bisa dari cemoan orang, lah kemarin kemana aja. Nah, hati kita ini, sumber cinta itu kan dalam hati kita ini. Lah, hati kita ini kalau dalam bahasa Arabnya itu kan kolbun. Kolbun itu dari kata asli kolaba, artinya bolak-balik. Nah, hati manusia yang menjadi sumber cinta, sumber benci, itu gampang sekali bolak-balik. Hari ini begini, besok begini. Atau jangan jam ini begini. Begitu mudah. Maka ada satu doa yang sering kita baca di penghujung sholat kita, di tahiyat akhir itu kan, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kan gitu ya. Sabbit qalbi ala dinik, kuatkan hati ini. Karena hati ini sumber dari cinta itu. Kalau memang cinta, kuatkan cinta ini ya Allah. Kalau memang ada benci, ya hilangkan kebencian ini ya Allah. Karena Islam ini mengajarkan cinta kepada. Sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itu yang pertama, etika cinta. Jangan terlalu bucin. Apalagi terhadap sesama kita. Kecuali kepada Allah, pada Rasulnya, ya. Tapi pada sesama, yus, haunamma, sederhana saja. Kemudian kenapa Islam mengajarkan nggak boleh terlalu berlebihan atau terlalu bucin itu tadi itu. Dalam hadis yang lain, masih dalam kitab yang sama, Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah,
Ada sabda Rasulullah begini, wahbib ma syi'ta, atau dalam redaksi lain wahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah siapa atau apa. Kalau siapa berarti kan sesama gini. Atau apa berarti benda-benda yang kita punya kan. Cintailah silakan, tapi fa innaka mufarikuhu. Engkau pasti akan berpisah dengan yang kau cintai itu. Secinta apapun kita dengan orang tua, ya kita pasti akan berpisah. Secinta apapun kita dengan pasangan hidup, ya kita pasti akan berpisah. Secinta apapun dengan harta benda yang dititipkan oleh Allah pada kita, kita pasti akan berpisah kok. Apakah yang kita cintai itu yang pergi terlebih dahulu, atau kita yang dipanggil terlebih dahulu? Makanya Islam mengajarkan wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Cintailah apa atau siapa yang pengen engkau cintai, tapi ingat, engkau pasti akan berpisah dengan yang kau cintai itu. Makanya tadi, jangan berlebihan. Ada satu hadis lagi, nasihat umum ini intinya. Sebetulnya bukan hanya dalam masalah cinta saja, dalam hal-hal yang lain. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah yang sederhana. Jangan berlebihan. Termasuk etika dalam cinta itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi itu tadi ya Pak Ustadz ya. Jangan berlebihan, jangan bucin. Boleh bucin kalau dengan Allah dan juga Rasulullah SAW. Yang boleh berlebih-lebihan dalam mencintai hanya kepada Allah dan juga Rasulnya. Kalau sesama manusia ataupun benda-benda biasa-biasa saja. Karena kita semua akan berpisah. Baik, Pak Ustadz, kita nanti akan lanjutkan lagi obrolan kita terkait dengan etika cinta dalam Islam. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto, kita tadi sudah membahas terkait dengan etika ataupun adab cinta dalam Islam, Pak Ustadz. Tadi ada beberapa cinta itu ada tingkatan-tingkatan, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada orang tua, pasangan, dan lain sebagainya. Ini Pak Ustadz, kalau cinta kepada pasangan yang halal nih Pak Ustadz. Tadi kan kalau nggak boleh bucin, kalau yang mungkin yang belum halal nih nggak boleh bucin. Tapi kalau sesama pasangan yang halal, suami istri itu etika mencintainya seperti apa Pak Ustadz? Baik. Saudaraku pemirsa Sinpo TV di mana dulu berada, Mas Arif. Bagaimana dengan kecintaan kita kepada pasangan hidup kita? Kalau saya ya kepada istri, mungkin jamaah yang di rumah, penonton yang di rumah dengan suami. Tetap Islam mengajarkan jangan berlebihan. Karena secinta apapun kita dengan pasangan kita, kita pasti akan berpisah. Ya pengennya kita tetap bersama, tapi tetap dipisah kan? Dipisah dengan maut misalnya. Apalagi di akhir-akhir ini kalau melihat di media betapa tingginya angka perpisahan. Ya semoga nggak terjadi di keluarga pemirsa Sinpo TV lah. Karena perpisahan itu walaupun halal tapi termasuk sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara halal yang dibenci oleh Allah itu berpisah itu. Tetap walaupun kita dengan pasangan kita jangan berlebihan. Islam itu dalam hal pernikahan misalnya, itu ada banyak hukum. Kalau cinta jangan berlebih, kalau benci jangan berlebih. Orang terhadap seorang suami, misalnya kayak saya begini, seorang suami terhadap istrinya kalau bencinya berlebih, khawatirnya timbulnya talak, cerai. Kalau cintanya terlalu berlebih, khawatirnya akan timbul zihar namanya. Ada hukum zihar namanya. Hukum zihar itu yang menyamakan istri dengan ibu. Saking cintanya dengan istri, seakan-akan istrinya itu kayak ibunya. Nah kalau diposisikan seperti ibu, lah ini yang bermasalah. Makanya walaupun dengan pasangan hidup, ya tetap jangan terlalu berlebihan. Haunamma. Nasihat umum tadi kan khairul umur awsatuha.
Tapi walaupun ada nasihat begini ya jangan langsung kita kurangi, enggak. Tetap sepenuh hati kita mencintai, hanya disesuaikan porsinya dengan mempersiapkan diri secinta apapun suatu saat pasti berpisah. Ya bukan hanya dengan pasangan hidup sebetulnya ya, dengan apa saja lah, wong nasihatnya tadi wahbib ma syi'ta atau man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Dengan siapapun, dengan apapun yang kita cintai pasti akan berpisah itu tadi. Monggo Mas Arsyad. Tetap tidak boleh berlebihan. Pak Ustadz, ya. Ini kalau misalkan yang belum punya pasangan nih Pak Ustadz, pasti kan cintanya ini ataupun masih ke orang tua ataupun kepada kedua orang tua. Nah ini adab mencintai kedua orang tua ataupun birrul walidain ini seperti apa Pak Ustadz? Apakah sama tidak boleh berlebihan, atau yang tidak boleh berlebihan itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, pemirsa Sinpo TV di mana berada, Mas Arif. Lah, bagaimana kalau cinta kita terhadap orang tua? Apakah nggak boleh berlebihan? Tetap dalam porsinya. Artinya, secara fisik pasti kita akan berpisah, tetapi secara batin, secara naluri ya seorang anak terhadap orang tua ya tetap nggak boleh berpisah kan. Lah lalu etika kita, cinta kita terhadap orang tua di saat orang tua masih ada, ya jangan sampai kita membuat sedih, susah, apalagi sampai orang tua menangis. Kalau dalam Quran dikatakan wala taqul lahuma jangan sampai kita mengatakan umpama Arif tolong nih emak Berkata, itu aja nggak boleh ya, apalagi sampai main fisik dan lain sebagainya. Itu ketika masih hidup. Atau mungkin kita sering memberi hadiah dengan apa yang menjadi kesenangan orang tua. Atau paling tidak kita berprestasi di bidang kita, itu termasuk bakti orang tua ya. Karena secara otomatis ketika kita berprestasi, kayak Mas Arif misalnya sebagai entertain di ini, ketika menunjukkan prestasinya, orang tua, aduh alhamdulillah anakku, kebanggaan tersendiri kan, ini termasuk bakti loh. Misalnya kayak saya, dengan berada di dunia ini, kemudian orang tua saya melihat alhamdulillah. Nah, ini termasuk bakti ketika masih hidup. Lah ketika sudah ada, ketika sudah tidak ada, ya wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya dengan mendoakan. Enggak putus kita mendoakan. Ada satu hadis sebenarnya begini, seorang anak yang sudah lupa mendoakan orang tuanya, maka akan dicabut keberkahan rezekinya. Lah, mendoakan orang tua itu termasuk etika kita cinta terhadap orang tua kita. Yang masih ada ya kita doakan selalu sehat, yang telah tiada ya kita doakan semoga amal ibadahnya terampuni, terus amal ibadahnya diterima, dosa-dosanya terampuni, kemudian dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Dan setiap saat kita teringat orang tua, doakan. Jangan hanya menunggu momen-momen tertentu saja. Karena ada orang yang mendoakan orang tuanya atau menunjukkan cinta kepada orang tuanya hanya di momen-momen tertentu. Hari ibu. Hari ibu. Padahal setiap hari mah ngelawan ibu, membantah ibu, giliran hari ibu diposting di medsosnya, kayaknya luar biasa. Ya bagus dari satu sisi kalau pakai ilmu timbangan daripada enggak. Nah, jadi kepada orang tua tetap sesuai dengan porsinya, karena bukan suatu saat, bahkan kita rata-rata orang rantau kan jauh dari orang tua kan. Tapi kan hati kita tetap nyatu dengan orang tua. Wallahu a'lam. Kalau cinta kepada orang tua berarti senantiasa berbakti ya Pak Ustadz ya. Kalaupun orang tuanya masih hidup berarti menunjukkan dengan bakti-bakti tersebut. Kalaupun sudah tidak ada berarti dengan doa, senantiasa mendoakan. Artinya bakti seorang anak ke orang tuanya ini tidak pernah putus sepanjang hidup ya Pak Ustadz ya. Bahkan amal yang terus berlanjut nilainya itu adalah amal yang dilakukan oleh seorang anak untuk orang tuanya. Waladun salihun yad'u lahu. Seorang anak yang baik yang terus senantiasa mendoakan orang tuanya. Mendoakan itu enggak ya harus dengan angkat tangan madhep kiblat, enggak. Dengan kita berbuat baik, dengan kita menjadi pribadi yang bermanfaat, dengan kita menjadi pribadi yang menjadi agen-agen penebar cinta untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, itu secara tidak langsung udah mendoakan untuk orang tua. Sudah mengirimkan pahala juga. Untuk mengirimkan pahala ke orang tua. Otomatis begini, kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, kesalehan dari seorang anak, walaupun ia tidak
berdoa, angkat tangan, menyebut langsung nama orang tuanya, secara otomatis itu adalah mengirimkan cinta untuk orang tuanya. Begitu sebaliknya. Saat kita melakukan pelanggaran, saat kita melakukan maksiat dan lain sebagainya, secara otomatis sama, kita mengirimkan kebencian terhadap orang tua kita. Maka kita ini dalam sehari-hari ini, kalau pengen orang tua kita seneng, ya otomatis kita jaga perilaku kita. Jangan sampai menjadi orang yang mudah marah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sebaliknya, dengan menunjukkan akhlak yang tidak baik, secara otomatis itu akan membawa nama orang tua. Contohnya beginilah, Mas. Umpama ada seorang anak bermasalah, kena kasus. Itu orang-orang pasti akan bilang, anaknya siapa sih? Ya kan, orang tua. Tetapi ketika ada anak yang berprestasi, orang juga akan ngomong, anaknya siapa sih? Alhamdulillah, walaupun orang tuanya pendidikannya nggak tinggi, tapi anaknya mantep loh. Nah, secara tidak langsung seperti itu. Jadi, etika cinta kita terhadap orang tua, itu dengan menunjukkan perilaku kita sehari-hari. Itu wujud dari kecintaan kita terhadap orang tua kita. Pak Ustadz tadi salah satu wujud cinta adalah cinta juga kepada diri sendiri juga. Itu bisa dikatakan salah satu mencintai juga ya Pak Ustadz ya. Ini ada adabnya juga Pak Ustadz. Ada. Ketika mencintai diri sendiri seperti apa Pak Ustadz? Begini, Allah mengamanahkan tubuh ini kan untuk dicintai, untuk dirawat dan dijaga. Semua anggota tubuh kita ini kan punya hak. Mata ini punya hak untuk istirahat tidur. Nah, ketika kita gunakan untuk begadang, apalagi dengan melihat hal-hal yang tidak manfaat, apalagi malah justru madorot. Ini berarti kita tidak sayang, tidak cinta dengan mata kita. Dolim kepada mata kita. Kita lihat scroll media sosial yang over sampai sekian lama sampai mata pedes ya. Dolim. Kita punya perut ini ada hak untuk diisi, tapi ada hak untuk diistirahatkan. Ada hak untuk diisi. Kalau kita puasa terus dolim sama perut. Tapi kalau kita makan terus nggak pernah puasa, ya dolim sama perut. Badan ini butuh istirahat. Kita kerja, kalau terlalu diporsir sampai dipaksakan sehingga kadang sampai minum suplemen yang sampai itu sama aja dolim dengan badan. Maka kita menyayangi badan kita, mencintai diri kita ini yang dari sisi fisik ya, belum yang non fisik. Dari sisi fisik aja kita harus memperlakukan badan ini sesuai dengan porsinya itu tadi loh. Kembali ke sesuai porsinya. Itu yang dari sisi fisik. Yang non fisik, untuk mencintai badan kita ini ya, badan kita ini kita arahkan ke hal-hal yang baik, untuk ibadah yang ritual seperti sholat, puasa, atau ibadah yang sosial dengan bekerja yang baik, berprestasi yang baik. Itu termasuk bentuk cinta kita terhadap diri kita sendiri. Jadi kecintaan itu secara global ya untuk semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya terkait dengan etika cinta dalam Islam. Ternyata masing-masing cinta, baik cinta kepada Allah, Rasul, orang tua, pasangan, bahkan diri sendiri ada adabnya sendiri-sendiri, ada porsinya. Dan yang paling penting selain cinta kepada Allah dan juga Rasulnya, kepada sesama ataupun bahkan diri sendiri harus jangan terlalu berlebihan. Seperti itu Pak Ustadz. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Ripai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.